silakan masuk. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih, kamu kesini ada keperluan apa ya? Jadi saya kesini mau menceritakan, Kak, dan ingin berkonseling. Oke, sebelum kita ini, aku mau tanya dulu nih nama kamu. Kalau boleh tahu nama kamu siapa ya? Nah, saya Elsa Juwita. Biasanya teman-teman manggil saya Elsa. Oke, jadi aku di sini manggil kamu Elsa juga ya. Gimana? Apakah kamu berkenan? Iya, Kak. Benar. Oke, kamu kelas berapa ya Elsa? Aku sekarang kelas 12. Kelas 12. Jadi udah pusing-pusingnya ya pastinya. Pusing banget, Kak. Oke. Kabar kamu hari ini gimana? Alhamdulillah kabar aku baik banget. Oke, baik ya. Sebelumnya aku mau tanya dulu, kamu duduk di situ sudah terasa nyaman atau belum? Udah nyaman. Oke, terima kasih ya. Tadi aku mau tanya lagi nih. Tadi sebelum kamu kesini, sebelum kamu ingin ke konseling, kata aku, sebelum kesini kamu ada kegiatan apa gitu, sekolah atau ada kegiatan organisasi atau kerja kelompok? Kamu ada kegiatan nggak sebelum kesini? Kebetulan ini baru pulang sekolah. Baru banget pulang ke sekolah langsung menuju ke sini. Oke, baru pulang sekolah ya. Tadi di sekolah ada mata pelajaran apa? Maksudnya ada mata pelajaran kayak MTK, IPA atau apa atau ada kegiatan gitu? Ada nggak? Nggak ada, dari pagi nggak ada mata pelajaran. Tapi ada kunjungan dari kakak kelas yang udah lulus dan udah kuliah datang. Oke, itu dari kampus mana aja? Semua yang ada di Lampung ini. Oke, yang ada di Lampung ya. Jadi pasti dia kan bawain pengalaman-pengalaman mereka yang udah dia udah di bangku perkuliahan gitu ya. Pasti dia membawakan pengalaman, pasti dia menceritakan gitu kan. Oke, tadi kan kamu bilang ya kalau kakak kelas kamu tadi menceritakan dia datang dan pasti dia membawakan ilmu yang bermanfaat, pasti dia bawain pengalaman dia gitu ya. Kalau boleh tahu tadi ketika kak kelas kamu datang ke kelas, kamu ada nggak sih kayak yang didapetin gitu dari hari ini tadi dari kakak kelas kamu? Banyak banget Kak sebenarnya, karena kakak kelas tadi tuh menceritakan kayak promosi gitu tentang jurusan yang ada di kampus mereka masing-masing. Oke, baik. Tadi kamu sebelum kesini kamu dari kelas dan ada kegiatan itu tadi gitu ya. Terus kamu kan kesini karena ingin dikonseling gitu ya. Nah sebelum kita melakukan konseling, aku mau tanya dulu nih, kamu sebelumnya udah pernah belum melaksanakan konseling gitu? Kebetulan belum Kak, jadi ini baru saya melaksanakan konseling. Oke, jadi kan kamu tadi baru pertama kalinya di sini ya, yang artinya kamu belum tahu gitu apa yang dimaksud dengan konseling gitu ya. Sekarang aku akan menjelaskan sedikit gitu ya, apa yang dimaksud dengan konseling gitu. Nah, konseling itu adalah proses bantuan yang dilakukan oleh seorang profesional atau konselor, yaitu di sini konselor itu saya yang diberikan kepada konseling atau individu. Di sini konselingnya itu kamu gitu ya, yang sedang mengalami masalah, agar konseling itu mendapatkan solusi dan bisa berkembang secara optimal gitu. Jadi di sini nanti kamu bisa menceritakan semuanya yang kamu rasakan. Terus nanti kita mencari solusinya itu bareng-bareng gitu, dan ketika kita sudah menemukan solusi, aku tetap meminta persetujuan kamu gitu. Nah, jadi ketika kamu menceritakan itu kamu gak usah ragu-ragu, kamu boleh menceritakan semua gitu ya. Dan di dalam konseling ini ada beberapa asas. Di sini saya akan menyebutkan 3 asas ya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kamu boleh menceritakan semua yang kamu rasakan, itu akan rahasia, karena itu sifatnya rahasia ya, itu akan aman gitu loh, itu akan aman di tangan kami para konselor gitu, karena kami sudah mempunyai asas tersebut sebelum kita menjadi konselor gitu ya. Nah, kamu boleh menceritakan semua tanpa ragu-ragu, tanpa khawatir akan tersebar. Ketika emang ada keperluan yang urgent banget gitu ya,
dan dia membutuhkan data kamu, ketika itu saya tetap meminta persetujuan kamu gitu. Kamu bersedia atau enggak ketika ada orang yang ingin meminta data-data kamu gitu. Dan yang kedua ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini di sini kamu datang ke ruangan konseling ini kamu tanpa ada paksaan dari siapapun. Jadi kamu datang ke sini secara sukarela. Kamu datang ke sini emang benar-benar mau dari diri kamu gitu ya. Dan yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, kamu nggak usah menutupi, kamu boleh terbuka supaya nanti kita juga bisa mudah gitu buat menemukan solusinya yang dari permasalahan kamu itu tadi. Kamu boleh menceritakan semua secara terbuka, semua yang kamu rasakan kamu boleh ceritakan tanpa ragu-ragu ya, karena itu tadi kita sudah mempunyai asas-asas. Nah, selain itu proses konseling itu ada durasi waktunya. Nah, setiap pertemuan kita itu ada durasi waktunya sekitar 30-45 menit. Nah, ketika itu kan sekali pertemuan ya saya. Ketika sekali pertemuan itu nanti masalah kamu belum selesai nih, misal kamu udah cerita semuanya, tetapi dalam waktu 30-45 menit itu tadi masalah kamu belum selesai, kita belum menemukan solusinya, itu bisa kita akan agendakan kembali konseling selanjutnya, yang kedua, ketiga, dan selanjutnya ya. Kamu bisa menghubungi saya buat melaksanakan konseling selanjutnya supaya masalah kamu bisa terselesaikan dengan tuntas gitu. Jadi semisal hari ini nggak selesai nggak apa-apa, besok kita bisa berkonseling lagi gitu. Dari penjelasan saya, apakah kamu sudah jelas? Jelaskan. Oke, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang konseling, asas-asasnya, dan durasi waktu kita ya. Nah, sekarang kamu bisa nih, dan tadi kamu udah paham gitu ya. Nah, sekarang kamu bisa nih, bisa menceritakan masalah apa yang sedang kamu hadapi dan kenapa gitu. Ada apa gitu kamu datang ke sini, ada masalah apa? Jadi gini Kak, saya mau menceritakan. Saya ini masih bingung, nanti setelah saya lulus SMA, saya mau milih jurusan apa dan di universitas mana. Oke, mungkin kamu karena udah kelas 12 juga, karena tadi emang ada kakak kelas juga gitu ya yang datang ke kelas kamu gitu, ke sekolah kamu, jadi kamu mungkin makin bingung dan pusing gitu ya. Kalau boleh kamu bisa ceritakan lebih lanjut lagi, lebih jelas lagi, kamu boleh jabarkan yang kamu rasakan, alasannya apa, dan penyebabnya itu karena apa. Jadi sebenarnya saya SMA ini jurusannya IPS. Nah, setelah ada kakak kelas tadi yang datang itu Kak, promosi jurusan, saya tertarik nih sama di jurusan Fakultas Pertanian yang ada di Unila. Nah, saya suka banget dengerin pas kakaknya itu nyeritain tentang jurusan agronomi. Nah, tapi di situ saya bingung, kan agronomi atau di pertanian itu masuknya di IPA, sedangkan saya ini IPS. Tapi nggak tahu kenapa saya tuh pengen banget di agronomi, karena saya tuh emang suka nanam-nanam gitu dari kecil ya. Terus saya pengen lebih dalam lagi gitu mempelajari tentang pertanian. Nah, tadi kakaknya juga jelasin kalau di agronomi itu tuh kayak dia tuh budidaya tanaman gitu dari awal nanam, terus merawatnya, terus sampai panen gitu kan Kak. Nah, tapi saya juga bingung kalau IPS emang bisa ya masuk ke saintek gitu kan, apalagi kan kalau di agronomi itu penuh sama pelajaran biologi tuh, sama hitung-hitungan gitu. Jadi saya bingung gitu, emang saya bisa kalau nanti mau daftar ke agronomi. Oke, tadi kan Elsa bilang Elsa minatnya di kuliahnya di Unila gitu ya. Mungkin faktor dari kamu berminat di Unila, mungkin emang kamu impian kamu dari lama, mungkin karena ada dorongan dari kakak kelas kamu tadi gitu ya, yang dia datang ke situ buat sosialisasi, buat sharing tentang kampusnya, tentang jurusannya. Mungkin Elsa bisa juga berminat dari situ gitu ya. Kalau boleh tahu, Elsa itu berminat agronomi itu udah lama atau emang dari kakak kelas itu tadi?
Jadi sebenarnya saya kalau minat jurusannya emang pertanian Kak dari lama. Tapi kan tadi kakaknya tuh jelasin tentang jurusan pertanian yang agronomi sama agrotek. Nah di situ saya langsung suka gitu sama yang agronomi ini. Soalnya kan dia emang bener-bener langsung nanam, langsung budidaya gitu kan Kak. Jadi saya minat banget gitu. Oke. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih. Di sini kan kamu udah kelas 12 ya. Kamu udah kelas 12, kamu minatnya di ilmu saintek gitu. Tetapi kamu itu dari jurusan IPS. Nah, sebelum kamu masuk SMA, kenapa kamu dulu memilih jurusan IPS? Kenapa kamu nggak memilih langsung ke jurusan IPA gitu? Jadi sebenarnya dulu pas saya SMP, saya pengennya masuk ke manajemen, tentang akuntansi gitu. Nah, tapi kan pas SMA itu ada kelas minat gitu Kak. Nah, kelas minat dari IPS kan berarti dari IPA. Nah, kebetulan yang kelas minat yang saya ambil itu biologi. Nah, satu semester itu, jadi kan kelas 1 itu saya tekunin tuh pelajaran biologi. Nah, saya ngerasa kok saya suka biologi. Terus saya juga ngerasa kenapa saya dulu nggak ngambil IPA aja gitu. Oke, mungkin karena kamu kamu suka biologi gitu ya. Jadi kamu pengennya ke ilmu saintek gitu ya. Tetapi di sini kan kamu dari jurusan IPS gitu ya. Biasanya itu anak-anak jurusan IPA gitu. Ketika kamu mendapatkan jalur rapot gitu dari sekolahan SMA kamu tadi, pastikan kamu itu kayak rebutan gitu loh kotanya sama anak-anak IPA, karena anak IPA lebih mempunyai peluang yang tinggi karena kan yang kamu minati ilmu saintek gitu ya, ilmunya anak IPA gitu kan. Jadi pasti kamu bisa ini sih membuat plan B gitu. Ketika kamu udah mendapatkan jalur undangan gitu ya, kamu bisa menyiapkan gitu, kamu bisa menyiapkan buat UTBK atau apapun itu, tes mandiri gitu. Ketika kamu nanti tidak keterima di jalur SNBP gitu, karena di jalur SNBP itu tadi kamu pasti saingan sama anak IPA, dan pasti anak-anak IPA juga yang minat tuh nggak sedikit gitu. Iya Kak, sebenarnya saya ini masih ragu kalau untuk milih jurusan yang linjur gitu. Tapi saya masih semangat karena emang orang tua saya itu ngedukung saya mau ngambil apa selagi itu masih positif gitu. Oke. Tetapi dari yang saya sampaikan tadi, ketika kamu mencoba buat ikut tes UTBK atau tes mandiri, itu kamu juga masih ragu? Iya Kak, masih ragu walaupun ada tes mandiri, tes tertulis gitu ya. Saya masih ragu. Oke. Di sini kamu masih ngerasa bingung gitu ya. Aku setelah mendengarkan cerita kamu gitu, di sini kamu ngerasa bingung gitu. Kamu ngerasa bingung karena kamu dari jurusan IPS gitu. Kamu dari jurusan IPS, tetapi kamu makin kesini malah makin minat ke ilmu saintek gitu. Dan kamu juga mendapatkan dukungan dari orang tua. Orang tua kamu nggak melarang gitu, walaupun kamu dari jurusan IPS, tetapi orang tua kamu tetap mendukung ketika kamu berminat di ilmu saintek gitu. Selagi itu positif, benar kan ya kata kamu tadi ya? Iya Kak. Tadi kan kamu bilang ya, pasti kamu masih bingung gitu dan kamu ragu gitu ya buat masuk ke jurusan saintek itu tadi. Tapi kamu di sini kamu punya semangat yang tinggi gitu loh. Kamu punya semangat yang tinggi dan dukungan orang tua kamu tadi juga ada gitu kan. Dan tetapi kamu perasaan ragu kamu tetap ada gitu, dan kamu pasti kayak ngerasa bingung gitu ya buat memilih jurusan, kayak kan saingannya anak IPA gitu ya, bukankah begitu? Kak, benar kata kakak tadi. Saya ini masih bingung dan masih ragu tentang memilih jurusan tadi. Saya bingung sekarang harus bagaimana Kak. Oke, aku paham ya apa yang kamu rasakan gitu dari cerita kamu tadi, dan di sini aku udah berpikir sih bagaimana solusi yang tepat terkait masalah yang kamu hadapi gitu. Tetapi sebelum itu aku mau mengajak kamu buat menemukan jawabannya bareng-bareng sebelum aku menyampaikan gitu ya ide aku tadi. Di sini aku akan mengajak kamu buat menemukan jawaban bareng-bareng gitu ya. Aku mau tanya dulu nih, setelah Elsa menceritakan semua tadi, kira-kira Elsa udah ada belum sih kayak rencana atau solusi gitu buat mengatasi
semua yang Elsa hadapi gitu. Sebenarnya kamu udah ada belum kayak rencana-rencana gitu? Iya kak, ada. Saya nantinya ingin les. Jadi les untuk semisal nih saya nanti nggak keterima di SNBT, jadi saya bisa ikut jalur SNBT tuh. Jadi nanti ya saya benar-benar nekunin gitu. Saya benar-benar pengen belajar dan pengen masuk ke jurusan yang saya minati. Oke, bagus ya, karena kamu di sini kamu sudah ada minat buat ikut les dan kamu akan belajar dengan bersemangat gitu, bagus. Tetapi sebelum itu aku juga ada solusi nih Elsa buat kamu. Kamu bisa sebelum kamu mengikuti les tersebut, kamu bisa mulai dari hal yang sederhana dulu gitu ya. Kamu bisa mulai dari kamu mencari situs resmi tentang universitas gitu, dan kamu bisa membuat daftar jurusan gitu, daftar jurusan yang kamu minati di bidang saintek itu tadi. Nah, tetapi kan di sini kamu tadi udah mempunyai minat di agronomi gitu ya, kamu udah mempunyai minat di agronomi, kamu bisa mencari tahu tentang agronomi itu. Kamu bisa mencari tahu tentang jurusan agronomi tersebut dan apa saja syaratnya buat masuk di jurusan itu. Misal nih, kan kamu akan mengikuti les gitu ya. Nah, artinya ketika kamu mengikuti les, itu kan artinya itu buat jaga-jaga ketika nanti kamu mengikuti tes UTBK gitu ya. Ketika kamu mendapatkan dari sekolah, ketika kamu mendapatkan kuota eligible gitu ya namanya. Nah, ketika kamu mendapatkan kuota eligible, kamu bisa daftar dengan jalur undangan gitu ya. Ketika di situ kamu tidak diterima, kamu ada plan B gitu. Kamu ada plan B, kamu bisa mengikuti tes UTBK. Nah, di situ kamu bisa tuh mencari informasi. Kan di tes UTBK itu kan kita nanti mengerjakan soal gitu kayak pengetahuan apa matematika atau apa gitu ya. Nah, nanti di situ kamu bisa mencari tahu pelajaran mana sih gitu loh yang peluangnya tuh gede gitu, yang poinnya tuh mencukupi buat masuk di agronomi gitu ya. Kamu bisa mencari tahu tentang itu dulu gitu. Nah, dan kamu juga bisa mencari tahu tentang peluang karir di jurusan yang kamu minati. Kamu mencari tahu peluang karirnya di jurusan agronomi itu tadi, kamu cari tahu nih peluang karirnya tuh gede atau enggak gitu. Nah, dari penjelasan aku ini tadi, tetapi bukan berarti kamu mengabaikan atau mengakhirkan kamu buat mengikuti les. Kamu bisa melaksanakan secara bersamaan, tapi yang lebih baik di awal dulu kamu bisa memulai dari hal kecil dulu, baru nanti ketika kamu udah mencari informasi, baru nanti kamu bisa mengikuti les gitu. Dan di sini kamu juga bisa mencari tahu juga sih. Kamu juga bisa mencari tahu, kan kamu tadi ini ya di saintek gitu ya. Kamu harus mencari tahu juga kampus mana yang peluangnya besar buat masuk ke lintas jurusan gitu. Mungkin kamu udah pernah belum sih kayak nyari-nyari gitu kampus mana yang mempunyai lintas jurusan yang besar? Pernah Kak, saya pernah nyari tahu ada beberapa kampus yang menerima lintas jurusan gitu. Tapi saya belum tahu sepenuhnya sih kayak mana caranya. Oke, berarti kamu belum tahu secara detail gitu ya. Oke, di sini itu bagus, itu udah bagus. Yang kamu bilang tadi, kamu udah mau les, kamu juga udah mencari tahu kampus mana yang peluangnya besar buat lintas jurusan, tetapi kamu belum tahu detailnya gitu ya. Nah, dari itu tadi itu juga menjadi titik awal yang baik buat kamu melangkah ke selanjutnya gitu ya. Kamu juga bisa mulai dari hal yang sederhana ketika kamu mencari informasi tentang kampus yang mempunyai lintas jurusan yang besar gitu ya. Nah, pertama kamu bisa membaca situs resmi dari berbagai universitas di Indonesia. Kamu buka tuh situs resminya universitas yang ada di Indonesia. Kamu cari tahu kampus mana sih yang yang mempunyai peluang besar gitu buat lintas jurusan gitu ya. Nah, selain itu kamu juga bisa tanya ke guru BK kamu di sekolah. Nah, pastikan di sekolah ada nih guru BK. Kalau boleh tahu di sekolah kamu itu ada berapa guru BK? Di sekolah saya itu ada 2 Kak.
Oke, nah kamu bisa tuh ketika kamu ada waktu luang kayak ini tadi, kamu datang ke sini kan pasti kamu meluangkan waktu gitu ya. Kamu bisa ketika kamu di sekolah, kamu ada jam kosong. Nah, itu kan sayang ya kalau cuma buat main-main gitu ya. Dan sekarang kamu udah kelas 12, artinya kamu akan lanjut ke jenjang berikutnya gitu. Kamu bisa datang ke guru BK dulu, kayak tanya-tanya nih tentang kampus mana sih yang yang mempunyai yang mempunyai peluang besar buat lintas jurusan gitu ya. Nah, selain itu kamu juga bisa ikut sosialisasi kayak yang tadi kamu jelasin di awal. Yang kamu jelasin di awal itu tadi kan ada nih kakak kelas kamu yang datang ke sekolah kamu gitu ya buat bersosialisasi tentang jurusan dan kampus. Nah, selain itu kamu juga bisa sosialisasinya di luar sekolahan kamu. Misal ada nih di sekolah mana gitu, kamu bisa tuh ikutan kalau emang itu gratis ya. Kalau itu gratis kamu bisa tuh ikutan, atau misal ada undangan atau berbayar pun kalau bisa kamu boleh ikutan. Kamu dari situ kamu tuh bisa gitu, kamu pasti akan lebih mempunyai wawasan yang luas gitu tentang jurusan dan kampus mana yang mempunyai peluang lintas minat yang besar gitu. Dan di situ kamu pasti bakal kayak, oh ternyata kampus ini loh yang banyak peluangnya gitu. Iya, aku bisa nih, kayaknya aku naruh ini di pilihan pertama atau aku naruh ini di pilihan kedua gitu. Iya kak, kayaknya saya bisa nih ngelakuin hal-hal kecil yang kayak kakak Cinta bilang tadi, dari saya mencari informasi maupun di internet, terus saya nanya ke guru BK gitu ya kak. Sebenarnya saya ada sih kak, di hari Jumat setelah senam itu jam kosong. Kayaknya saya bisa ya buat manfaatin jam itu, tanya-tanya ke guru BK. Oke, itu bagus ya, bisa buat langkah awal kamu juga gitu. Selain kamu mempunyai, kan kamu tadi bilang kamu udah ada beberapa kampus gitu, tapi kamu belum tahu detailnya itu tuh kampus mana gitu. Itu juga bisa udah menjadi langkah awal kamu, dan ini juga bisa gitu. Karena ketika kamu tanya ke guru BK kamu, pasti kamu akan kasih solusi gitu. Kamu pasti akan solusi baiknya itu gimana gitu. Nah, tetapi dari hal sederhana itu tadi, kamu juga jangan melupakan rencana awal kamu itu tadi. Nah, rencana awal kamu itu tadi kan les ya, kamu ikuti les. Nah, kamu juga harus ikut itu, nggak boleh dilupain gitu ya. Jadi bebarengan aja, dilaksanain bebarengan, tetapi kamu bisa nyobanya dari hal yang kecil dulu. Kamu bisa kok, misal nih kamu kayak, misal kamu nyari-nyari di internet atau apa, tetapi kamu abis pulang sekolah kamu mengikuti les, itu juga bisa, boleh tuh kayak gitu, biar ilmunya double gitu ya, biar kamu cepat menemukan solusi gitu. Oke, di sini kan tadi kamu juga semangat gitu ya buat buat mencari tahu tentang jurusan yang kamu minat itu tadi gitu ya. Dan ide-ide kamu itu sangat bagus gitu, menurut aku ide-ide kamu itu sangat bagus gitu. Iya kak, jujur aku emang semangat dari saran-saran kakak tadi, dari mulai nyari informasi, terus nanya-nanya ke guru BK, terus aku juga benar-benar nggak sabar gitu mau les tentang mata pelajaran yang bakal nanti jurusan yang aku pengen gitu. Ada di tes. Ada di tes gitu. Oke, di sini kamu bisa tuh ide kamu tuh sangat-sangat bagus gitu, dan kamu harus berusaha semaksimal mungkin supaya nanti itu kan demi masa depan kamu gitu ya, itu kan demi masa depan kamu, dan kamu harus berusaha semaksimal mungkin supaya masa depan kamu nanti tertata gitu, dan kamu udah gak ragu lagi gitu. Iya benar kak, aku mulai hari ini, mulai detik ini juga aku bakal berusaha dan aku bakal semangat, karena itu emang buat masa depan aku sendiri gitu. Oke, sangat bagus sekali ya Elsa. Kamu tadi udah menemukan solusi dari masalah kamu itu tadi. Kamu udah menemukan solusi sendiri, dan kamu udah mendengarkan saran dari saya juga gitu. Itu tadi kan kita sudah menemukan solusi bersama ya, secara tidak langsung. Kita udah menemukan solusi bersama dari kesulitan kamu ini tadi. Nah, di sini kan tadi kamu mempunyai rencana buat ikut les gitu ya. Nah,
aku juga mengasih saran buat tentang informasi-informasi. Nah itu kalau digabungin kan kayak bisa double-double nih ilmunya gitu ya. Nah maka dari itu dari rencana dan saran aku tadi, kamu harus melakukannya dengan semangat gitu ya, semangat dan bersungguh-sungguh supaya rencana kamu tadi itu berhasil semua gitu. Oke, baik Elsa. Sebelum itu, apakah ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Cukup Kak. Oke, berhubung kita tadi kan di awal kita sudah menyepakati waktu ya, kita sudah menyepakati waktu 30-45 menit. Berhubung waktunya sudah habis, mungkin konseling hari ini kita akhiri ya. Oke, kalau begitu konseling hari ini kita akhiri. Ketika kamu nanti mempunyai kesulitan lagi, kamu mempunyai unek-unek gitu yang ingin disampaikan, kamu boleh chat aku gitu lewat WA, atau kamu telepon aku juga boleh gitu. Nanti ketika kamu ada waktu luang, kamu bisa tuh kesini, bisa buat nyampein unek-unek kamu itu tadi. Ketika kamu mempunyai kesulitan lagi gitu ya, kamu boleh banget menghubungi aku, dan aku akan selalu bersedia gitu buat kamu. Baik Kak, terima kasih ya Kak atas sarannya dari konseling hari ini. Oke, sama-sama. Kalau begitu, aku akhiri ya konseling pada hari ini. Terima kasih gitu karena kamu sudah mau menyampaikan semua unek-unek kamu. Kamu sudah secara sukarela gitu buat menyampaikannya. Terima kasih banyak. Semoga nanti kedepannya kamu harus berhasil. Buat mewujudkan cita-cita kamu itu tadi. Baik Kak, terima kasih banyak ya Kak. Kalau gitu saya mau pamit dulu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya. Iya.